Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para joser mania, para pengguna kompor jos dimanapun anda berada. Baiklah, ini sudah lama saya nggak bikin video, bikin tutorial tentang bagaimana caranya untuk perawatan kompor jos ataupun membuat konten-konten tentang kompor jos. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana caranya perawatan kompor jos. Ini kompor jos yang saya pakai adalah kompor jos yang pakai minyak tanah. Nih, teman-teman bisa lihat seperti ini kompornya ya. Oke, di sini ada 3 yang saya mau bersihkan, tapi mungkin nanti paling tidak 1 dulu yang akan saya bersihkan, atau bisa juga nanti langsung semuanya. Di sini ada 3 ya. Baiklah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya akan kasih lihat ke teman-teman semua. Ini kompornya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah ini yang harus kita persiapkan. Ini adalah diantaranya kunci Inggris, bisa juga ini kunci 10 dan 14, tapi kalau yang kunci Inggris ini lebih simpel karena bisa pakai untuk semua. Karena untuk membuka ini butuh kunci 15, ada juga yang kunci 14 untuk jenis tertentu ya. Kalau 14 ini untuk yang kompor ukuran kecil, ukuran berapa ya? Kalau 23 berapa ya? Ini yang saya pakai, aduh mohon maaf saya lupa ukurannya. Ini kan ada yang 768 ukuran paling tinggi, paling besar 100. Terus ini nggak tahu, saya lupa ini ukuran berapa, 23 berapa gitu ya. Ya udah, kita nggak bahas soal ukuran karena itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi yang sekarang kita fokus kali ini adalah cara membersihkannya. Kebetulan ini nggak ada, semuanya nggak ada ini ya, karena hanya beberapa yang saya pasang. Oke, jadi pertama kita ini yang udah paling lama nggak saya bersihkan, dan ini andalan, ini merek Champion, teman-teman bisa lihat. Nah, kelihatan nggak? Oke, nah ini mereknya Champion. Wah, ini kalau di Timika susah nyarinya merek-merek seperti ini. Baiklah, yang pertama kita akan lakukan buka dulu spuyernya seperti ini, teman-teman bisa lihatnya. Nih ada kunci spuyer nih. Nah ini dibuka dulu spuyernya. Jadi kalau ini membersihkan harus dibuka semuanya ya, jadi biar lebih gampang. Ini kunci spuyernya, mohon maaf ini agak nggak pas. Kurang pas kunci spuyernya nih ya. Nggak tahu kenapa, ini dari baru tapi sepertinya ya memang ya, mungkin namanya barang pabrik ya, begitulah, ada yang pas ada yang enggak. Ini kalau kita mau pakai buka kunci spuyer yang ini terlalu besar malah. Ini untuk spuyer yang besar, untuk ukuran kompor yang besar. Kita coba pakai kunci spuyer yang lama. Ada juga nggak tahu di mana kemarin. Nah ini mudah-mudahan masih bisa pakai. Ini kira-kira kemarin saya gurinda nih, ini malah nggak bener nih, teman-teman bisa lihat malah. Nah ini malah nggak pas. Nah, jadi ini saya mau ini dulu ya, yang jelas buka dulu spuyernya. Kenapa harus dibuka? Biar lebih mudah membersihkannya. Nah ini bisa, nah ini masih bisa, nah ini masih bisa dipakai. Nah jadi waduh, bisa nggak ya? Wah, los. Oh ini alhamdulillah bisa. Nah ini dibuka dulu spuyernya. Nah harus siap lap kalau ada ya, untuk bersih-bersih nanti bisa pakai bensin, tapi hati-hati loh, karena ini kita pakai api untuk bakar ini ya, karena untuk bersihkan ini kotoran ini ya. Dan kita juga harus siapkan kawat ya, nanti sebentar saya akan kasih tahu ke teman-teman kawatnya seperti apa. Nah ini
ini. Oke, buka dulu spuyernya. Ini beli kunci spuyer tapi aduh, ini kemarin mungkin karena harganya murah ya, mereknya nggak jelas ini. Kemarin ada yang harganya agak sedikit mahal tapi saya nggak beli karena ukurannya sama. Saya kira kunci spuyer yang setahu saya hanya 2, karena kemarin saya nyoba nyari yang lebih kecil lagi, ternyata nggak ada. Baiklah ini. Nah, ini sudah bisa terbuka. Spuyernya itu seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita kasih bersih spuyernya itu ada pakai jarum. Jarumnya biasanya saya bikin sendiri. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, nih jarumnya seperti ini ya. Spuyernya mohon maaf. Nah, ini. Terus kita buka juga bagian yang ini. Ini pakai kunci mohon maaf, pakai kunci ini. Kunci 15, dan ada juga sebenarnya kunci ini 19 kalau nggak salah, cuman lebih simpel pakai kunci Inggris saja, lebih enak. Nah, nih jadi buka begini, ini harus dibuka semua. Nah, ini seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi mungkin agak dikasih ke bawah saja. Oke, nah seperti ini ya, biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita buka. Setelah itu nanti kita bakar. Nih, ini juga harus dibuka sih sebetulnya. Aduh, ini ya agak susah ini gara-gara lama nggak dibuka. Ini kemarin ya gini ya, gara-gara malas, karena bukan malas sih sebetulnya, nggak sempet karena sibuk nyari duit, jualan terus, jadi ya kompornya pun, makanya untungnya saya punya banyak ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 4, yang satu lagi masih sementara dipakai di gerobak nih. Jadi kalau satu buntu saya langsung pakai yang lain gitu aja. Kalau ini nggak perlu dibakar, yang paling penting itu yang ini bagian sini. Nah, nanti seperti ini ya, kita bakar dulu sampai, nah ini teman-teman bisa lihat ini kotorannya. Nah, wah, nah ini nah, kotor sekali, sangat kotor. Nah, ini yang harus kita bersihkan, jadi biar lebih mudah nanti. Mohon maaf, nanti kita ini aja. Nah, ini siapkan ini. Nih, mohon maaf ini karena hujan. Nah, jadi ini. Nah, nanti di sini kita ketok-ketok dulu kotorannya. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih kotorannya nih. Nah, oh tuh. Ini belum kalau dibakar ya. Ini yang bikin jadi nyala api itu nggak bagus. Nyala apinya jadi ini ya. Oke. Nah, ini saya coba kasih ini ke teman-teman. Nah, ini belum lagi kalau dibakar, tapi memang harus dibakar biar nanti lebih maksimal kotoran yang keluar ini lebih banyak. Nah, ini kita bakar dulu. Nah, ini kita bakar ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita harus siapkan tang. Nah, ini kita bakar dulu. Oke. Jadi sambil kita bakar itu, nah, kita akan buka dulu yang lain supaya nanti bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, baiklah, jadi mohon maaf ini. Nah, sambil yang ini kita bakar, kita ini dulu yang lain ya. Oke, nah kita sambil buka-buka yang lain nanti biar sekalian dibersihkannya, sekalian dibakar. Nah, ini ada tips juga buat teman-teman yang barangkali ada lebih bagus itu kalau pakai kompresor. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada yang kunci 14, ada yang 15. Nah, yang ini tadi 14 ya. Nah, ternyata yang ini 14. Nah, nggak bisa, harus pakai kunci 15. Makanya itu saya bilang ya, beda kompor, beda merek, beda juga ukuran kuncinya. Nah, kalau yang ini cukup pakai kunci Inggris saja biar simpel. Saya ada juga kunci 15, cuman aduh, mau ngambil juga males. Ini juga sepertinya buntu, lama nggak dipakai juga, tahu-tahu udah buntu lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga harus dibersihkan. Oke, baik, seperti yang saya bilang tadi, pakai kawat ya. Ini harus kita ini. Nah, ini kita bikin seperti ini. Nah, ini pakai kawat
biar kotorannya semua keluar. Nah tapi lebih bagus lagi, nah ini sudah mentok. Ini kalau kita pakai apa ini namanya ya, kita bakar, dengan kita bakar ini nanti kotorannya bisa lebih maksimal keluarnya ya. Nah ini yang menyebabkan kompor buntu ya, kompor buntu, terus apa ini namanya, nggak bisa nyala. Nah kalau nanti mungkin lain kali saya kasih tunjuk ke teman-teman gejalanya seperti apa kompor buntu itu. Kita harus kasih tahu gejalanya juga ya, karena ibaratkan kita ini dokter atau tabib ya, untuk menyembuhkan suatu penyakit itu ya kita harus tahu dulu penyebab penyakitnya dan ciri-ciri atau gejalanya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya, nggak apa-apa, kita sedikit banyol ya. Nah ini udah kita buka seperti ini. Nah ini yang lupa, spuyernya lagi belum dibuka, jadi harus dibuka karena untuk membersihkan biar lebih maksimal. Oh ya, ini biar nggak ketukar, nanti kita simpan spuyernya di sini. Yang ini champion punya, disendirikan, ini champion punya. Yang ini ini nih seperti ini pas, beda merek, kadang ada sedikit perbedaan di spuyernya. Nah ini teman-teman nanti akan saya kasih lihat, saya bandingkan antara yang merek champion sama merek butterfly. Nah nih ukuran panjang drat spuyernya beda ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, oke, udah kelihatan ya. Wah, memang champion ini merek-merek langka. Kalau di Timika saya yakin nyari nggak bakalan ada, kalaupun seandainya ada biar 350.000 saya berani bayar, yang penting baru loh ya. Nah, kalau ada teman-teman yang punya merek champion di Timika, komen aja, saya siap COD. Nah ini teman-teman bisa lihat spuyernya ini. Nah perbedaannya ini yang champion ini jadi ya insya Allah nggak ketuker. Oke, jadi seperti ini kalau sudah. Nah kita taruh lagi di sini, kita bakar lagi. Nah tinggal yang satunya lagi, sama, semuanya sama caranya bukanya seperti ini. Nah jadi untuk kali ini saya akan kasih bersih 3 kompor sekaligus. Jadi nanti ya mumpung libur ya, jadi nanti kalau sekalinya pas lagi jualan udah ini ya tinggal pakai, ada yang rusak tinggal ganti gitu aja. Dan ini sepertinya baru ini. Nih, karena beberapa waktu yang lalu saya memang sempat ganti spuyer ya. Nah teman-teman bisa lihat, oke. Nah nih ya sip. Nah ini juga dibongkar dulu, bongkar lagi. Nah yang ini sepertinya pakai kunci 15 lagi. Kalau butterfly 15, champion sama zeppelin pakai kunci 14. Nah ini juga oke. Ringnya jangan lupa ya. Nah ini sepertinya, nah ini begini, ini harus dibersihkan karena ini yang sering tersumbat ini di bagian sini. Nah ini, tapi lebih bagus lagi memang ya harus dibakar dulu. Nah kalau dibakar, setelah dibakar nanti oke. Nah, kita lihat nih udah dibakar yang duluan tadi yang itu. Nah nih udah matang ini kayaknya ya. Baiklah kita angkat, kita bersihkan ya satu persatu gantiannya. Nah ini lupa topinya ini nggak diambil ya. Oke. Nah ini yang duluan tadi, yang merek champion. Oke, baiklah sudah seperti ini. Nah ini kita sini lagi kita, nah ini kotorannya pada keluar ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat. Jadi kita ini ya, nih kita bersihkan, ini harus seperti ini. Oke, harus maksimal sampai mentok. Nah ini sampai mentok. Oke, mungkin saya sedikit zoom lagi ya. Nah ini oke sudah sip. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah tuh kotorannya. Nah banyak sekali, ini yang menjadi penyebab utama kompor jadi nyalanya nggak stabil, jadi gampang mati. Nah ini dia penyebabnya ya. Namanya kita pakai terus, kita bakar, pasti ada istilahnya kerak ya, kerak. Jadi ini kerak-kerak kompor, sisa-sisa pembakaran. Nah seperti ini nih, kalau nggak kita bersihkan ya otomatis kompor nggak mau nyala ya. Ini sudah, dan memang ini perawatan rutin ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau membersihkan ya bisa aja
rusak beli gitu aja nggak apa-apa, simple kan, nggak makan waktu. Cuman ya kita daripada ini beli juga di sini, kalau ini sekitar 300-an, kalau nggak 300 ya mulai 250-an lah untuk satu kompor yang hanya merek Butterfly. Mohon maaf saya bilang hanya, karena menurut saya ini yang saya pakai ini Champion ini jauh lebih bagus dari Butterfly. Kita bukan ini ya, bukan karena di endorse, tapi memang kenyataannya seperti itu, kualitasnya jauh lebih bagus Champion, Javelin daripada Butterfly. Nggak tahu mungkin yang Butterfly yang sekarang ini yang ada di sini ini mungkin nggak ori atau gimana, tapi kenyataannya memang nggak sebagus Champion atau ini. Nah teman-teman bisa lihat, nah, saya kasih lihat nih kotorannya nih, nih. Teman-teman bisa lihat nih kotorannya banyak sekali nih. Nah nih, nah tuh kan, nah banyak memang ya. Jadi ini harus dibersihkan lagi di ini nih. Kawatnya pakai kawat yang ini aja ya, yang elastis biar bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, mohon maaf ini hujan jadi, tapi suaranya insya Allah masih jelas, masih bisa didengar dengan jelas. Oke. Nah nih teman-teman bisa lihat nih kotorannya. Nah nih teman-teman bisa lihat nih kotorannya begitu banyak ya. Nah jadi ini yang menyebabkan kompor jadi nyalanya nggak stabil. Nah ini dia penyebabnya, karena terlalu banyak kotorannya ya, jadi seperti itu ya. Oke baiklah teman-teman semua, sepertinya hujannya terlalu deras, mungkin kita harus pindah posisi, ganti posisi ya, cari posisi yang lebih aman. Nah ini di luar lagi hujan deras, jadi ini saya pindah ke ini ya, masuk ke dalam sini. Oke, biar lebih aman ya, nanti takut kameranya kena hujan. Oke, tapi sepertinya suara saya masih kedengaran jelas ya. Oke baiklah, ini kita lanjut untuk bersih-bersihnya ya. Peralatannya kena hujan semua ini teman-teman. Oke, jadi ini bakarnya di sini. Nah kita bersihkannya masih tetap aja di sini aja ya. Oke. Nah hujannya lumayan deras ini teman-teman ya. Nah ini kita lanjut. Oke kita lanjut. Nah ini jadi kita bersihkan. Nah ini tuh yang lain sementara masih dibakar ya. Nah ini kita bersihkan yang ini dulu. Baik, masih jelas ya teman-teman. Oke kita bersihkan lagi, ini harus satu persatu ya. Kalau bisa ya sebersih-bersihnya. Kalau teman-teman ada nih punya kompresor, lebih bagus habis ini ditiup-tiup ya, disemprot pakai kompresor, bukan ditiup ya, semprot bagian ininya. Nah ini biar kotorannya ini semua bisa ini semua ya, apa bisa keluar semua. Lebih bagus lagi memang kalau ada kompresor. Nah ini di sini di Timika ini sekarang sudah jam berapa ini teman-teman bisa lihat. Nah ini 17.29, jadi sudah hampir setengah 6. Oke jadi kita lanjut saja. Nah ini nih bersih-bersih, ini cuman sementara, nanti kalau habis dikasih bersih ya kita ini ya apanya. Jadi nanti kalau videonya ini terlalu panjang, mungkin saya akan bikin 2 episode biar nggak terlalu panjang juga. Oke sepertinya kalau nanti sudah selesai kita kasih bersih-bersih. Nah nanti kalau sudah kita kasih bersih, sudah bersih semua, kita pasang lagi dan kita akan tes. Ini perlu ya, jangan sampai nanti udah dikasih bersih kita nggak tes, terus kita pasang, giliran mau jualan ternyata masih rusak lagi ya. Mending sekalian kita tes dulu sebelum kita pasang di gerobak atau di ini ya, di tempat yang kita biasa pakai jualan. Oke nah ini teman-teman bisa lihat kotorannya sangat banyak, lumayan banyak ya. Ini yang menyebabkan nyalanya jadi nggak stabil. Ini salah satu penyebabnya ya, ini karena kotor ini.
Ini karena panas jadi ya harus pakai tang, kalau nggak pakai tang susah nanti. Oke. Nah tuh teman-teman bisa lihat. Nah kotorannya banyak sekali nih. Oke, kita bakar lagi. Setelah itu kita yang lain dulu kita angkat lagi. Ini sudah matang ini. Nah, aduh aromanya sedap sekali. Anggap saja ini kita bakar ikan ya. Oke, nah ini. Nah, ini yang bikin. Wow, tuh teman-teman bisa lihat tuh kotorannya. Ini yang bikin kompor jadi nyalanya nggak stabil, macet ya, karena ini kerak-keraknya di dalam ini ya. Kalau di dalam sudah buntu ya tetap aja di sepuyer nggak bisa stabil nyalanya ya, jadi harus rajin dibersihkan. Oke, nah ini kita harus bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, lebih bagus kalau ada kompresor, pakai kompresor ya, jadi biar lebih maksimal untuk membersihkannya. Saya ada juga apa ya, semacam blower gitu ya, cuman harus pakai listrik ya. Ini hujan ini, mau di sini nggak ada colokan. Nah oke, setelah ini kita bisa pasang dan langsung tes. Jadi ini untuk proses pembersihannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah dibersihkan dan ya sudah lumayan daripada tadi yang sebelumnya ya. Sudah kotorannya nggak kayak tadi. Mohon maaf, ini terlalu panas. Nanti kalau dekat kamera bahaya ini. Dibersihkan, oke. Kalau sudah nanti, wah, ringnya ini nggak tahu, kayaknya jatuh ini, bahaya ini nanti kalau nggak ada ringnya nggak bisa rapat. Oke, nah jadi dibersihkan lagi nih mumpung libur. Baiklah, untuk video kali ini karena sepertinya durasi videonya terlalu panjang, nanti kita bikin di sesi berikutnya atau video berikutnya ya. Di ini anggap aja kalau ini episode 1, berarti nanti lanjut di episode 2. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau nonton kelanjutannya silahkan simak di video berikutnya ya.